Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat semua jemaat Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan tema PJJ tanggal 11 sampai 17 Juli 2021 dengan tema garam dan terang dunia. Yang terambil dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 dan dihubungkan dengan konvensi GBKP bab 9 tentang gereja. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan membahas apa itu gereja. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya, yang dipanggil menjadi milik Allah, dan Yesus Kristus menjadi kepalanya. Ini bisa dilihat dalam Efesus 1 ayat 22. Terus diperbaharui oleh Roh Kudus menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 16 ayat 18. Dan di dalam konvensi GBKP hakikat gereja adalah kudus, esa dan ham. Gereja dipanggil untuk melakukan tritugas demi mewujudkan jemaat Allah yang tampak dalam kehidupan Yesus, yaitu cinta kasih, keberpihakan pada yang miskin, lemah, dan terpinggirkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mampu berpikir positif, kreatif, kritis, dan realistis terhadap nilai-nilai dunia. Gereja berdialog dengan agama lain dan pemerintah untuk menyaksikan cinta kasih Yesus. Gereja mengangkat pelayan-pelayan khusus, yaitu pendeta, penatua, dan diaken, dan menugaskan semua orang percaya untuk menyaksikan imannya agar pelayanan gereja berjalan dengan teratur. Gereja sebagai persekutuan yang kelihatan, terorganisasi, dan terstruktur membutuhkan pengurus-pengurus yang disebut majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode. Inilah sebagian isi di dalam buku konvensi atau pokok-pokok pengakuan iman GBKP. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang merupakan pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus di saat dia diikuti oleh orang yang berbondong-bondong dan tepat berada di sebuah dataran yang tinggi. Pengajaran ini dilakukan Yesus dengan memberikan sebuah ilustrasi atau simbol-simbol kepada pendengar, dan simbol-simbol itu adalah sesuatu yang mudah ditemukan di dalam kehidupan. Sehingga dapat dikatakan bahwa khotbah Yesus di bukit itu sebenarnya adalah suatu pengajaran yang lebih tepat disebut sebagai suatu pemberitaan dalam bentuk pengajaran. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kamu adalah garam dunia. Yang Yesus maksud di sini dengan kamu ialah murid-muridnya dalam arti luas, yaitu orang-orang yang ia sapa sebelumnya dalam ucapan-ucapan bahagianya. Orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat seperti orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, yang haus, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun di bidang religius. Orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang terus-menerus mencucurkan air mata karena penderitaan dan lain-lain. Garam dunia dimaksud dengan dunia ialah umat manusia yang mendiami dunia ini sendiri. Arti ini sesuai dengan arti dunia atau bumi di dalam perjanjian lama. Dalam hidup orang-orang Yahudi, garam memainkan peranan penting. Seperti yang kita dengar dalam perjanjian lama, garam berfungsi menyucikan, membersihkan korban persembahan, mencegah kerusakan atau kebinasaan, mengasinkan makanan. Itu bisa dilihat di dalam Ayub 6 ayat 6. Selain garam yang dimaksudkan di atas, dalam perjanjian lama juga terdapat tentang garam, yaitu bisa dilihat dalam Bilangan 18 ayat 19.
Yang dimaksudkan ungkapan ini ialah fungsi yang diberikan kepada garam sebagai tanda atau kiasan pada waktu suatu perjanjian diadakan. Tanda atau kiasan itu menyatakan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu adalah partner-partner perjanjian. Garam adalah zat yang vital, yang elementer dan kuat. Garam membersihkan, bisa menyucikan, memelihara, dan mengasinkan. Itulah juga yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus dalam hidup mereka. Itu tugas mereka, tugas yang mereka peroleh dari Yesus sebagai Mesias yang telah memilih dan memanggil mereka, dan yang telah menempatkan mereka dalam situasi baru. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di situ mereka harus menunaikan tugas mereka sebagai garam. Garam umat manusia. Mereka tidak boleh melarikan diri dari tugas itu, karena jika itu terjadi, mereka akan menjadi garam yang tawar dan tidak dapat digunakan untuk apapun selain dibuang dan akan diinjak-injak. Beberapa ahli bertukar pikiran tentang garam yang dapat menjadi tawar. Mereka berpendapat bahwa yang Yesus maksud di sini bukanlah garam mineral yang murni, tetapi garam yang telah bercampur dengan rupa-rupa zat kotor, seperti garam yang diperoleh dari penggalian di sekitar Laut Mati. Selain sebagai garam, murid-murid Yesus juga terpanggil untuk menjadi terang. Yesus mengumpamakan mereka dengan kota yang berada dibangun di atas gunung. Kota yang demikian mudah kelihatan. Dan karena itu, tidak mungkin tersembunyi bagi siapapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam terang dan juga garam dunia, terang adalah pembimbing. Terang menjadi pembimbing pada jalan yang aman dan baik. Yang dimaksudkan di sini terang untuk dilihat. Dengan demikian, orang Kristen haruslah berusaha dapat menjadi jalan dan terang bagi orang lain. Dengan kata lain, harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Maksud pelita dinyalakan di atas untuk menerangi semua orang yang ada di dalam rumah, bukan untuk menutupinya dengan gantang atau alat pengukur gandum. Isinya ini kira-kira 8 liter. Sebab jika ditutupi dengan gantang, maka pelita itu akan mati. Dan orang-orang di dalam rumah itu akan dikuasai oleh kegelapan. Terang itu tidak boleh tersembunyi. Terang harus nampak, harus dapat dilihat. Karena memang fungsi untuk menerangi orang-orang yang berada di dalam rumah. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa terang itu harus diletakkan di atas kaki yang memang berfungsi sebagai tempat di mana pelita yang menyala diletakkan agar dapat menerangi semua orang. Demikian hendaknya artinya sama seperti pelita yang tidak ditutupi hingga redup, sehingga ia menerangi semua orang yang berada dalam rumah. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh murid-murid Yesus dan juga yang harus dilakukan kita semua sebagai jemaat Allah. Terang mereka tidak boleh mereka sembunyikan, tetapi harus ditampilkan di depan orang. Terangmu yang dimaksudkan di sini bukanlah terang mereka sendiri. Mereka bukanlah sumber terang. Terang yang mereka terima ialah terang yang berasal dari Yesus dan yang sekarang mereka miliki sendiri. Terang ini harus mereka cahayakan di depan orang. Maksud Yesus dalam ayat ini ialah hendak mengatakan bahwa murid-muridnya dan juga jemaatnya kita yang ia tempatkan sebagai terang dunia atau terang umat manusia itu harus terus-menerus berjuang untuk mencahayakan terang itu di dalam hidup mereka. Bukan supaya mereka dipuji, bukan supaya mereka dilihat orang dengan perbuatan-perbuatan mereka yang baik, tetapi untuk memuliakan Bapa mereka yang di sorga. Dan dalam renungan gereja dikaitkan dengan garam dan terang dunia, gereja merupakan orang-orang percaya yang dipanggil menjadi milik Allah dan Yesus Kristus menjadi kepalanya. Dan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Melalui gereja Allah mengutus setiap orang-orang yang percaya untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Gereja dipanggil dan diutus melakukan tritugas gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Melalui tritugas gereja inilah orang-orang percaya sebagai jemaat yang misioner memproklamirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang terlihat nyata dalam kehidupan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus meminta kita menjadi garam dan terang, berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna, bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Bahwa mengikut Tuhan bukanlah dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Marilah tetap kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kita, agar setiap orang mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sorga. Soli Deo Gloria.